Jenis izin memulai rapat. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta rapat. Pagi. Tabik pun. Ya pun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Ibu Selvia Wididianingsi selaku Gubernur Lampung, kepada yang terhormat Bapak Fahlian selaku Kapolda Lampung, yang kami hormati Ibu Penidiah Pramesti selaku Dandim Lampung, yang kami hormati Ibu Nurlaila selaku Dinas Perindustrian Lampung, dan yang kami hormati Ibu Marsabella Cindy Arianto selaku Kepala Dinas Kesehatan Lampung. Selanjutnya, rapat pada pagi hari ini akan membahas mengenai kelangkaan masker di tengah pandemi COVID-19. Saya selaku sekretaris akan memandu rapat pagi hari ini dengan dipimpin dan dibuka langsung oleh Ibu Silvia selaku Gubernur Provinsi Lampung. Kepadanya tempat dan waktu disediakan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta rapat pada pagi hari ini karena sudah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami untuk membahas tentang kelangkaan masker di Lampung. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dari informasi yang saya peroleh melalui Ibu Marsabella Cindy Arianto selaku Kepala Dinas Kesehatan, bahwa banyak dari masyarakat yang mengeluh akan kelangkaan masker. Hal ini menyebabkan harga masker naik dan kian mahal. Selanjutnya, untuk melengkapi informasi yang saya peroleh pada kesempatan kali ini, dipersilakan Ibu Marsabella untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih Ibu Selvia. Baik, untuk laporan dari pihak kesehatan mengenai kelangkaan masker ini sebenarnya tidak hanya dikeluhkan oleh masyarakat saja, tapi dikeluhkan juga oleh tenaga kesehatan. Akan tetapi banyak laporan yang masuk ke kami tentang kelangkaan masker di rumah sakit, walaupun persediaan masker masih ada, namun jumlahnya sangat terbatas, Bu. Hal ini menyebabkan tenaga kesehatan khawatir akan kesehatan mereka di tengah kasus COVID-19 ini. Dan selanjutnya, kami ingin melaporkan bahwasannya banyak dari masyarakat dan oknum-oknum nakal membeli dan menimbun masker sebanyak mungkin untuk antisipasi dan dijual kembali dengan harga yang cukup mahal, Bu. Tindakan yang mereka lakukan ini sangat merugikan masyarakat Lampung. Baiklah, itu tadi yang bisa kami laporkan, Bu. Baik, terima kasih atas laporannya Ibu Marsabella. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Fahlian selaku Kapolda Lampung. Terima kasih Ibu. Baik, berdasarkan penemuan di lapangan, kelangkaan masker disebabkan adanya penimbunan dan mulai berkurangnya bahan baku pembuatan masker yang mulai berkurang. Sejak terjadinya wabah kasus COVID-19 dan selanjutnya hal ini juga disebabkan mulai berkurangnya kegiatan impor bahan baku masker. Baik itu tadi yang bisa kami laporkan terkait penemuan di lapangan. Baik, terima kasih Bapak Kapolda atas laporannya. Selanjutnya saya minta laporan dari Ibu Nurlaila selaku Kepala Dinas Perindustrian. Sebelumnya terima kasih Ibu Gubernur. Masih terkait dengan penjelasan, kami menguatkan apa yang telah Bapak Kapolda sampaikan sebelumnya, bahwa kegiatan industri di Lampung mulai berkurang seiring berkurangnya kegiatan impor, khususnya tentang bahan baku dari Cina, sangatlah berpengaruh terhadap kegiatan industri di Indonesia, terutama di daerah Lampung ini. Langkanya bahan baku dari Cina menyebabkan produksi masker-masker semakin sedikit dan terbatas. Oleh karena itu, yang menyebabkan harga masker menjadi naik. Baik, Bapak Ibu, di sini saya sudah membawakan beberapa laporan harga masker.
Mohon maaf Ibu, izin membagikan laporan harga keuangan. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini bisa dilihat di situ contoh harga masker medis normalnya Rp195.000 per box. Namun semenjak pandemi dan adanya kelangkaan masker ini membuat harga masker menjadi 1,6 juta rupiah per box dengan berisi 20 pieces masker. Begitupun dengan harga Begitupun dengan harga masker biasa, normalnya berkisaran Rp15.000 sampai Rp25.000 per box. Namun sekarang juga naik menjadi Rp170.000 sampai Rp350.000 dengan berisi 50 pieces masker. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Nurlaila. Selanjutnya, adakah faktor lain yang menyebabkan kelangkaan masker khususnya di daerah Lampung ini? Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Izin berpendapat Ibu. Ya, silakan. Baik, dari hasil survei lapangan yang kami lakukan, bahwa faktor kelangkaan masker ini tidak hanya disebabkan oleh berkurangnya bahan baku impor dari Cina saja Ibu, namun juga meningkatnya permintaan masker dan kekosongan stok di distributor. Memang, dan adanya tindakan berlebih dari masyarakat dalam membeli masker. Memang tindakan masyarakat berlebih dalam membeli masker ini untuk antisipasi mereka di tengah pandemi sekarang. Namun, tindakan ini sangat merugikan sekali Bu, karena seharusnya masyarakat lain bisa memperoleh masker, tidak dapat memperolehnya karena ia dimiliki oleh sebagian masyarakat. Begitu laporan tambahan dari Dandim yang kami peroleh dari analisis lapangan. Terima kasih Ibu Dandim telah memberikan masukannya. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian? Kebijakan apa yang harus kita ambil? Izin berpendapat Ibu. Silakan. Menurut pendapat saya, bagaimana jika kita memberi himbauan kepada seluruh masyarakat dan tenaga kesehatan agar tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi kelangkaan masker saat ini? Izin menambahkan Ibu. Ya, silakan. Menurut saya, jika kita memberi himbauan kepada seluruh masyarakat dan tenaga kesehatan untuk tetap tenang dan tidak panik, bisa kita lakukan. Setidaknya hal ini bisa membuat suasana sedikit lebih tenang. Saya setuju dengan apa yang disampaikan. Saya setuju dengan apa yang telah disampaikan Ibu Dandim. Langkah awal kita terlebih dahulu memberi himbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang, karena pemerintah akan mencari solusinya terhadap kelangkaan masker. Baik. Selanjutnya, bagaimana menurut Ibu dari Dinas Perindustrian dan Kesehatan? Menurut pendapat saya, sebelumnya saya kurang setuju jika hanya dilakukan himbauan seperti itu, karena belum tentu diterima oleh semua masyarakat. Maaf sebelumnya Bapak Ibu, namun apakah cara ini dianggap efektif untuk dilakukan? Seperti yang sudah kita ketahui, tak hanya dari kalangan masyarakat yang resah, namun dari medis pun resah akan masalah ini. Namun dari kalangan masyarakat yang resah tentang masalah ini, namun dari tenaga kesehatan juga banyak yang resah Bu. Menurut saya, memang himbauan ini baik, tapi hanya bersifat sementara. Untuk itu, kita perlu membuat rencana yang lain untuk memecahkan dan mengatasi permasalahan ini. Benar Bu, saya sependapat. Memang kita harus membuat rencana lain untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah ini.
Baik, selanjutnya saya mempunyai usulan. Bagaimana jika kita melakukan kegiatan membagi masker gratis kepada masyarakat? Selanjutnya, bagaimana menurut pendapat Bapak dan Ibu sekalian tentang usulan saya ini? Atau ada yang memiliki pendapat atau usulan yang lain? Izin berpendapat, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, Bu, hal ini bisa dilakukan sekaligus kita bisa membagikan himbauan kepada masyarakat yang akan kita bagikan masker. Terima kasih Bapak Kapolda. Sebagai bahan pertimbangan, bagaimana menurut Ibu Nurlaila akan hal ini? Apakah masker dapat diproduksi lebih banyak lagi di tengah-tengah terbatasnya bahan baku yang ada? Saya sependapat Bu, dengan akan diadakannya kegiatan pembagian masker sekaligus memberikan himbauan kepada masyarakat tentang produksi masker di tengah-tengah terbatasnya bahan baku dari Cina, Dinas Perindustrian akan mencari solusi agar produksi masker dapat ditingkatkan. Contohnya kita akan menggunakan bahan-bahan yang dapat digunakan kembali, seperti contoh masker kain contohnya. Itu bisa dicuci dan dapat dipergunakan kembali setelah kering. Kami akan mengajak para UMKM di Lampung untuk memproduksi masker secara bersama. Seperti yang sudah dilihat di sini, saya sudah membawakan beberapa contoh masker yang akan dibagikan kepada masyarakat. Dan maaf Ibu, izin untuk membagikan contoh masker. Silakan. Maaf Ibu, bisa dilihat kasih. Maaf Ibu, terima kasih. Tebal juga ya Bu? Iya, bahan kainnya tebal. Terima kasih. Iya, terima kasih. Tebal juga kok ya? Menurut saya ini rekomendasi. Kita bisa membagi masker gratis. Ini kan masker kain bisa dicuci ulang lagi. Iya. Bisa dapat untuk dimanfaatkan ulang lagi. Mohon maaf Bu, kalau yang satunya itu? Nah, di sini saya juga membawakan dua jenis masker. Masker biasa, bukan kain. Biar Bapak Ibu bisa melihat, akan saya bagikan biar bisa membedakan mana yang lebih baik bisa dibagikan kepada masyarakat nanti. Oke. Baik. Maaf Ibu, biar bisa dilihat perbedaannya. Oh, begini. Maaf Ibu, terima kasih. Kalau yang ini lebih tipis ya? Iya, lebih tipis. Lebih aman. Tapi iya, Tapi ini dia lebih bisa. Iya. Ini tipis banget ya, jadi Iya, tapi kurang efektif. ya Sepertinya kita perlu Maaf, seperti yang sudah Bapak Ibu lihat, bisa dilihat perbedaannya antara. Oke. Iya, baik. Saya setuju Bu, karena dengan kita melibatkan UMKM, kita dapat mohon maaf, saya ulangi. Saya setuju Bu, karena dengan kita melibatkan UMKM, kita tidak hanya terbantu dalam hal memproduksi masker, tetapi kita juga membantu perekonomian UMKM yang ada sekarang ini di masa COVID-19 yang mengalami perubahan pendapatan. Apa yang disampaikan Bapak Ibu tadi saya sangat setuju. Namun apakah pembagian masker ini akan kita lakukan ke seluruh lapisan masyarakat termasuk tenaga medis? Menurut pendapat saya nih, harus ada tahapan-tahapan dalam pembagian masker ini agar lebih tepat sasaran pembagian. Baik, saya sependapat dengan usulan Ibu dan Dir. Pembagian masker gratis akan dibagikan secara bertahap. Baik, saya sependapat dengan apa yang Ibu sampaikan. Lewat cara ini memungkinkan harga masker akan turun secara bertahap dan tidak akan mengalami kelangkaan masker lagi.
Maaf Ibu, jadi kesimpulan untuk pembagian masker gratis ini akan kita lakukan seperti apa? Baik, konsep yang akan kita lakukan adalah secara bertahap. Mulai dari tenaga medis, dilanjutkan ke masyarakat kalangan ke bawah, kemudian masyarakat kalangan menengah, dan yang terakhir kepada para pegawai-pegawai atau ASN yang berada di kabupaten maupun kota. Kalau begitu, kami dari TNI akan membantu semaksimal mungkin pada program pembagian masker gratis ini dengan satu komando saya selaku Dandim Lampung. Begitupun dengan kami dari Polri akan membantu menertibkan dari masyarakat agar tidak terjadi keributan dan kerumunan massa yang tidak terkendali pada saat pembagian masker tersebut. Baik, bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian terkait kebijakan yang akan kita ambil pada pagi hari ini? Saya setuju Bu. Saya setuju Bu mengenai kebijakan tersebut. Baik, saya juga setuju. Jika peserta rapat sudah setuju semua, selanjutnya saya minta Ibu Nur Laila selaku Kepala Dinas Perindustrian mulai hari ini untuk dapat mengkoordinir UMKM seprovinsi Lampung dalam rangka memproduksi masker. Selanjutnya kepada Bapak Kapolda dan Ibu Dandim, kami minta untuk membantu dalam hal pengondisian dan pengaturan masyarakat para penerima masker gratis agar bisa terkendali dan tidak terjadi kerumunan massa. Selanjutnya, saya minta kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk memberi himbauan kepada tenaga medis agar tetap disiplin dalam melakukan kegiatannya dan tetap tenang dalam hal menghadapi kelangkaan masker ini. Terakhir, saya selaku Gubernur Lampung dan Ketua Gugus Covid Lampung meminta kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk menjalankan tugas bersama-sama dan selalu berkoordinasi demi suksesnya dan tercapainya kebijakan yang kita sepakati bersama. Demikian pertemuan kali ini, saya minta maaf jika ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Maura selaku Sekretaris Daerah untuk membacakan kesimpulan rapat pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ibu Gubernur dan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin peserta rapat. Sebelum ditutup rapat pada kesempatan kali ini akan saya bacakan kesimpulannya. Baik, yang pertama, Dinas Perindustrian mengkoordinir produksi masker bekerjasama dengan UMKM yang ada di Provinsi Lampung. Yang kedua, Dinas Kesehatan memberikan himbauan kepada seluruh tenaga medis di Provinsi Lampung untuk menjaga protokol kesehatan dan tenang dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kepada pihak kepolisian dan TNI untuk bisa membantu dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembagian masker gratis sehingga pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan pembagian masker akan dilaksanakan pada paling lambat 10 hari setelah rapat kali ini. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan akan disampaikan selanjutnya. Baik, demikian rapat pada kali ini. Saya minta maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan marilah rapat kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Sebelumnya Miss Yuli mau tanya dulu ya, yang Bu Gubernurnya urutannya yang mana? Dari yang absen Anita? Anita belum. Oh, ini yang kelompok yang mana nih? Kelompok pertama. Dari yang namanya mana dulu? Dari urutan sini aja. Namanya siapa? Selvia. Selvia, nomor 21 ya. Terus? Marsabila. Marsabella. Oh, ini nggak satu kelompok ya? Nggak satu kelompok? Enggak, itu maksudnya absen. biasa kacak ya? Iya, itu absen. Oh, absennya. Miss Yuli minta nanti gini. Oke, kelompok satu. Kalau nggak nanti nih diserahin ke Miss Yuli ya.
kelompoknya mana aja. Tapi ini urutannya ya, sebentar. Siapa namanya Mar? Ini ya, siapa namanya? Selvia. Terus Marsabella, Nurlaila, Penidia, Bahlian. Fahlian, terus ini Maura. Oke, Miss Yoli, kasih sedikit review aja. Kalau dari persiapan sih, kalau Miss Yuli lihat memang sudah matang ya. Kalau udah latihan ya, pada dasarnya kalian adalah sekretaris nantinya. Kalau ini memang simulasi rapat, ya pimpinan rapat. Ya kan tadi gubernur, kapolda, ada kepala dinas dan lain-lain, ada sekda. Itu sebenarnya memang para pejabatnya, tapi kalau posisi kalian adalah nantinya sekretaris. Bahwa tugas-tugas sekretaris ketika menyiapkan rapat ada 3, yaitu yang sebelum rapat, saat rapat, setelah rapat. Iya kan? Dari tadi dari dimulai persiapan rapat kalian tadi sudah menyiapkan ruangan, peserta rapatnya berapa, sudah diperkirakan model ruangan rapatnya seperti apa, pimpinannya seperti apa, langsung evaluasi. Kalau ini model ruangan role modelnya seperti ini, sebenarnya ada satu pejabat yang utama prioritas, dia adalah sebenarnya ada di tengah. Gubernur kan? Yeah. Gubernur itu adalah level dari Forkopimda yang paling atas. Otomatis dia tidak akan sejajar dengan di bawahnya. Dia ada di tengah. Jadi perlu kalian ketahui bahwa sekretaris harus mengerti bagaimana mengatur posisi duduk. Jangan sampai ada ketersinggungan karena kita nggak tahu keprotokolannya. Tapi kalau udah level-level Forkopimda yang jelas sekretaris atau protokol itu sudah dididik untuk tahu seperti apa. Namun kalian, karena memang kalian ini jurusannya juga ke sekretaris, nanti apakah nanti sekretaris mau swasta atau memang sekretaris di instansi, harus tahu. Oh iya, kalau sekretaris itu harus menyiapkan ruangannya. Ruangannya ini berapa undangannya, siapa saja yang diundang, berapa hadirinnya, posisinya kayak mana duduknya, seperti apa, modelnya cocok nggak nih, kalau orangnya banyak segini, ruangannya harus kalian lihat dulu. Jadi sedetail itu satu pekerjaan sekretaris untuk ngurus rapat sampai menu konsumsi seperti ini. Kalau Miss Yuli itu, kalau ini snack, ya dia ada level yang manis, ada yang gurih, ada yang manis, gurih, asin gitu ya. Gurih, asin lah, ada yang bolu, ada yang misalnya arem-arem atau apa. Ini mengemasnya, cara meletakkan air minumnya, gelasnya di mana, sampai sederhana seperti itu. Itu banyak kalau dipelajari di Google juga banyak, lihat-lihat aja. Itu persiapan kalian sudah siapin. Kalian tuh sebagai sekretaris, levelnya nanti biasanya nggak ikut rapat, yang rapat adalah pimpinan, atau kecuali sekretaris mewakili pimpinan untuk rapat, itu bisa jadi. Menyiapkan layar fokusnya, materi rapatnya, ya harus tahu ketika butuh pointernya semua, jangan sampai pimpinan kita terbengkalai gara-gara sekretarisnya ceroboh. Seperti kalian tadi sebelum rapat, si sekretaris sudah nyiapin sebelumnya kan, enggak tamu datang, sekretaris udah nyiapin, ruangan belum ready. Kalau tadi kan sudah. Pokoknya kalian kalau yang ini sudah bagus dari awal sampai akhir. Cuma nanti misalnya ada satu evaluasi satu. Nah itu persiapannya kalau setelah itu pas saat rapat. Kelas sekretaris bisa jadi MC, bisa jadi nanti note tulis, akan menyampaikan kesimpulan, bisa dibacakan oleh sekretaris atau dibacakan oleh pimpinannya. Begitu. Itu tinggal nanti bisa berkoordinasi sekretaris dan pimpinannya, nanti siapa yang membacakan. Nah setelah rapat itu akan ada notulen, ya kan, notulen atau hasil catatan rapat yang akan dibacakan dan biasanya akan dibagikan oleh peserta rapat. Tapi ada juga yang rapat itu kadang tidak dibagikan. Tapi kalau secara standar sekretaris membuat catatan rapat akan dibagikan peserta rapat karena untuk follow up setelah rapat. Nah sekarang ini sudah zamannya teknologi. Rapat sekarang tidak harus dia datang offline, ada rapat online. Kalian harus menguasai itu. Jadi sekretaris itu tidak hanya secara konvensional, maksudnya yang ini ada rapat sekarang ini udah
Apalagi kemarin ya zamannya COVID, rapat dengan Zoom meeting. Kalian sekretaris harus ngerti bagaimana menyiapkan rapat pimpinan itu dengan Zoom atau dengan Google Meet. Pokoknya apa saja kalian harus tahu. Belajarnya itu cuma ada di YouTube atau di Google, belajar sendiri. Nah sekarang ini semua sudah teknologi. Notulen itu kalau secara yang sekarang kita catat, sebenarnya nggak juga, ada juga aplikasi yang kita setel. Nanti Miss Yuli juga bisa kasih tahu. Setel aja, pimpinan ngomong atau ini, dia akan mencatat sendiri. Kayak kita ngetik, enggak, ini diemin aja. Tapi memang harus internetnya, harus oke. Pimpinan tuh ngomong, dia akan seperti ngetik dia, ngomong apa aja, tapi memang harus, kadang kendalanya karena si pembicara kadang nggak jelas, ya si laptop ini juga mungkin nggak terlalu menerima, jadi agak acak-acakannya kita buat poin-poin seperti itu saat rapat. Sekretaris tugasnya memastikan jalannya rapat, atau bisa jadi MC atau jadi notulen, pokoknya semua bisa. Setelah rapat, hasil rapatnya kita bagikan untuk memfollow up, mengingatkan lagi kepada pimpinan rapat berikutnya seperti itu, hasil rapatnya seperti apa. Itu masih belum lagi. Kalau timnya banyak, ada yang dokumentasi yang memotokan hasil rapat, nanti buat berita untuk pimpinannya. Sekarang ada WhatsApp grup ya, WhatsApp grup kantor ini, maksudnya ada atau pimpinannya, ada sekretaris, otomatis kan di-share kegiatan pimpinannya nih, dipoto, di-share, kasih caption hari ini rapat dengan gubernur jam segini, hasilnya seperti ini. Gitu tugas sekretaris itu, satu tugas rapat aja sudah segitu banyaknya. Itu luar biasanya seorang sekretaris. Dia harus yaitu tahu pengetahuan yang tentang apa itu rapat, apa persiapannya, setelahnya, semuanya harus tahu. Setelah itu hasil dari dokumentasi rapat notulen tadi diarsipkan, jangan ditunda lagi, diarsipkan supaya ketika akan rapat berikutnya kita ada lagi dokumentasi untuk keputusan berikutnya. Seperti itu. Kalian semua sudah dapat teorinya kan oleh gurunya ya, dari guru sekretarisnya, seperti itu. Jadi itu sih kalau pengalaman dari Miss Yuli, memang tugasnya sekretaris, ada Miss Yuli sekretaris biasa, sekretaris rektor ya, karena sekretaris juga ada di organisasi kan, pimpinan juga ada sebagai ketua, ini jadi sekretaris. Jadi itu persiapannya banyak sekali. Nah, yang simulasi hari ini secara keseluruhan kalian udah bagus, sudah ngerti lah secara teori, ada pembukaan, ada penyampaian permasalahan apa, dibuka pendapatnya apa, disimpulkan. Setelah itu, ini cuma kalau ini peserta rapatnya segini, nggak masalah tadi membagikan bahan materi ketika masih rapat ya. Bayangkan ketika lagi rapat, baik saya akan bagikan materi yang dari siapa? Itu bagian apa? Keuangan ya? Hasil dari keuangan industri. Membagikan tadi rencana keuangan ya, dibagi-bagi materinya. Itu kalau cuma 6 orang masih oke. Tapi kayaknya kalau secara rapat kita bagi satu-satu tuh keliling lagi, setelah itu bagian lagi bahan rapatnya masker itu rapat seperti tidak efektif. Jadi bahan rapat itu disiapkan, dibagikan sebelum rapat, karena punya sekat masing-masing untuk pimpinan ya kan. Atau memang kita sekretarisnya, kita kasih pimpinan kita dipelajari sebelum rapat, sehingga ketika rapat itu bukan lagi debat, maksudnya sudah memberikan penyampaian ide-idenya, pertimbangannya seperti itu. Jadi tidak diberikan bahan rapat ketika saat rapat. Kalau rapatnya misalnya 50 dibagi satu-satu tuh kalian nggak selesai ya kan? Itu harus dibagikan sebelumnya. Kan sekarang udah zaman canggih ya, via WA, email, dan kirim. Ini bahan rapat hari ini. Atau sekretarisnya kalau saya akan tanya, ini pembahas rapatnya apa? Oh ya, pimpinan saya harus saya berikan informasi yang terupdate. Harus terupdate. Jangan sampai pimpinan kita membahas ini nggak paham, nggak bisa memberikan pertimbangan, atau salah memberikan informasi, ternyata datanya masih lama. Itu sekretaris harus pinter, pokoknya kreatif lah. Seperti itu ya gambarannya. Oke, sekian dari Miss Yuli.
Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kalau misalnya mau ada pertanyaan atau apa bisa dulu ada. Itu aja sih. Sekarang ada Miss Yuli. Terima kasih. Iya. Nanti notulennya ada? Ada nggak notulennya? Ada. Nanti kasih Miss Yuli. Setelah ini atau notulennya? Sebenarnya kalau notulennya kan harusnya hari ini ya. Ketika rapat langsung dicatat ya, iya kan? Tapi kalian udah siapkan sebelumnya ya? Iya. Sebelumnya. Sebenarnya kalau rapat itu notulennya ya saat rapat ini. Bagaimana kita dicoba orang rapat kita catat, orang rapat membuat kesimpulan itu tuh nggak mudah ya kan? Tapi ya udah nggak masalah. Yang penting kalian udah tahu ini loh rapatnya seperti prosesnya. Ya. Jadi Miss Yuli nanti minta dikumpulkan nama kelompok kalian sama notulennya. Ini notulennya masing-masing atau cuma satu? Masing-masing. Masing-masing ya? Sekarang udah ada? Sudah. Ah, yaudah, Miss Yuli. Tapi Di lab ya? Iya. Kalau nggak di tempat berkas kalian aja? ya campur sama ini. Campur aja di satu. Kan misalnya nanti sekalian koreksi di situ. Karena yang lalu cuma satu notulennya dari sekretaris. Ini bagus kalau semuanya udah satu. Terus tadi kan dari pimpinan juga belum mempersiapkan. Memang sih kayaknya juga kalau level-level gubernur tidak akan mempersilahkan silakan makan sih. Pas gubernur lagi rapat ya mungkin lagi makan juga. Memang dilihat levelnya, kalau rapatnya kayak direksi atau yang biasa-biasa sih makan, iya sembari makan. Cuman kan kadang kita kalau lagi lagi rapat makan ya nggak suka. Kan ada coffee break biasanya. Nah, makanya kan kalau ada rapat tuh ada coffee breaknya gitu. Selesai baru kita makan snack. Miss, sebelumnya rapat sudah selesai, izin meninggalkan ruang rapat. Oke. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Ibu.